Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah pada malam hari yang penuh dengan kebaikan ini. Allah kembali memudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga hadirnya kita di majelis ilmu ini merupakan tanda kebaikan yang Allah inginkan pada diri kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menjadikan dia faqih di dalam ilmu agama. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Naam. Alhamdulillah, malam hari ini insya Allah kita masuk di pertemuan kita yang ke-82. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk di pertemuan yang ke-82 pada majelis online bahasa Arab Al-Insan ini. Kami dari panitia tak bosan-bosan mengingatkan kepada seluruh peserta untuk senantiasa memperbaharui semangat dan niatnya di dalam menuntut ilmu agama. Insya Allah, jika niat benar, Allah akan menuntun antum semuanya dan Allah akan berikan kemudahan dalam memahami ilmu yang hendak antum pelajari. Nah, kemudian kami juga ingatkan kepada seluruh peserta agar memperhatikan kembali dan mentaati tata tertib yang telah kita sepakati di dalam majelis online ini. Yang paling utama adalah terkait dengan sikap tawajuh di dalam belajar. Semakin ke sini, alhamdulillah pelajarannya semakin butuh sikap tawajuh tersebut. Karena semakin ke sini, antum dituntut untuk berkonsentrasi karena semakin banyak konsep yang akan antum raih dan dapatkan. Oleh karenanya, tata tertib yang kita sepakati tersebut insya Allah akan memudahkan antum di dalam belajar pada majelis online ini. Tawajuh yaitu antum on cam,
kemudian siap layaknya seorang santri, berpakaian rapi, hadir di majelis ilmu dengan membawa kitab dan modul dari Ustadz Ami Ahmad hafizahullah taala wa ra'ah. Nah, tanpa memperpanjang mukaddimah di sini, karena Ustadz Ami Ahmad juga telah hadir di antara kita pada majelis online ini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan beliau sampaikan. Kepada Ustadz Ami Ahmad hafizahullah taala wa ra'ah, waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang isim tafdil. Isim tafdil dibuat dengan menggunakan wazan apa dengan Pak Yoyo? Wazannya apa Pak Yoyo? Isim tafdil? Pak Lanu. Napa? Af'alu Ustaz. Af'alu. Oke, baik, khair insyaallah. Isim tafdil menyatakan makna apa, Junaidi? Lebih, paling. Lebih atau paling ya. Dari fi'il faddala yufaddilu. Artinya melebihkan atau mengutamakan. Khair insyaallah. Kisi-kisinya kemarin sudah kita bahas panjang lebar ya. Ada sekitar 12 poin ya, dipelajari. Sekarang kita melanjutkan untuk pembahasan ahwalnya gitu. Ahwalnya. Silakan dibuka kembali modulnya. Untuk dars 3. Baik. Nanti yang ada di kitab DL itu ahwalnya yang ditampilkan hanya ahwal poin 1 dan poin 3. Ya, ahwal dari poin 1 dan poin 3. Untuk yang lainnya tidak ditampilkan di kitab DL. Ahwal yang pertama kemarin yaitu isim tafdil yang kosong dari alif lam dan idhofah. Ya. Isim tafdil yang mujarrad atau kosong dari alif lam dan idhofah. Maka dalam kondisi apapun ya dari mubtada'nya isim tafdil tersebut ya tetap dalam keadaan mufrad, mudzakkar, nakirah. Jadi sama sekali tidak terpengaruh dari mubtada'nya atau oknum-oknum yang terkait. Begitu ya?
apakah mubtadanya itu mufrad mudzakkar atau mutsanna mudzakkar atau jamak mudzakkar atau mufrad muannats, ya, mutsanna muannats atau jamak muannats, maka isim tafdilnya itu tetap dalam keadaan mufrad mudzakkar nakirah. Ya. Nah, mufrad itu maksudnya apa? Ya, berwazan af'alu itu adalah mufrad. Ya, karena musananya itu adalah af'alani, jamaknya af'aluna. Dan itu adalah mudzakkar. Ya, mufrad mudzakkar nakirah itu bentuknya ya af'alu itu. Gitu. Baik. Contoh-contohnya kemarin sudah kita baca, ya. Nah, insyaallah. Sekarang kita masuk pada ahwal yang kedua, harap semuanya tawajuh. Ya, diperhatikan karena ini butuh fokus, ya, butuh konsentrasi. Nah, ahwal yang kedua, isim tafdil terikat dengan al atau alif lam. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi kosong dari alif lam dan tidak berbentuk idhofah. Kosong dari alif lam dan tidak berbentuk idhofah. Kalau yang kedua ini isim tafdil yang terikat dengan alif lam. Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Hukumnya harap diperhatikan. Ismut tafdil, yaitu isim tafdilnya itu harus mutobik. Mutobik itu artinya cocok atau sesuai. Ya, selaras. Jadi isim tafdil harus mutobik dengan al-mufaddal dalam hal adat, jenis, dan ta'rif. Ta'rif itu kema'rifahannya. Kemudian yang kedua, al-mufaddal alaihi tidak disebutkan di dalam kalimat. Ini kalau kita menggunakan isim tafdil yang terikat dengan al, dengan alif lam. Contohnya seperti apa sih isim tafdil yang dalam penggunaannya menggunakan alif lam? Ya. Di antara contohnya atau bentuk penggunaannya dalam kalimat isim tafdil yang menggunakan alif lam adalah isim tafdil yang berkedudukan sebagai khobar tapi sudah kesisipan oleh domir fasl. Ya, domir fasl. Domir fasl itu adalah domir yang memisahkan antara mubtada dan khobar supaya tidak terjadi kesamaran konsepnya. Mari kita lihat contohnya yang kalimat pertama itu, ya, yang saya terangkan. Contohnya, mau diperhatikan. As-sadiqu huwal afdolu. As-sadiqu huwal afdolu. Lelaki yang jujur itulah yang paling utama. Karena di sini tidak disebutkan al-mufaddal alaihnya, maka cara menerjemahkannya paling utama. Jangan lebih utama, karena kalau lebih utama butuh pembanding. Ya, butuh pembanding atau al-mufaddal alaih. Tapi karena kalimatnya sudah berhenti, as-sadiqu huwal afdalu, maka nerjemahkannya menggunakan paling. Kalau sudah paling berarti sudah nggak butuh pembanding lagi. Ya, begitu. Misalnya begini. Muhammad murid paling tinggi di dalam kelas. Nah, sudah tidak perlu dibandingkan dengan siapa-siapa. Karena sifatnya sudah mutlak, sudah paling. Begitu ya? Mohon diperhatikan. Al-afdalu di situ kedudukannya dia sebagai khobar. Loh, bukankah khobar itu nakiro? Iya, itu sifat asalnya. Khobar bisa juga berupa ma'rifah, ya, bersifat ma'rifah, selama ada faktor yang menuntutnya untuk bersifat ma'rifah. Di antara yang menuntut
khobar itu dimakrifahkan apabila antara mubtada dan khobar itu kesisipan yang disebut dengan domir fasl. Ya, kesisipan domir fasl. Fasl itu artinya pemisah. Fasl itu artinya pemisah. Domir fasl itu fungsinya untuk memisahkan antara mubtada dan khobar supaya tidak terjadi kesamaran konsep. Maksudnya bagaimana? Begini, kalau dibaca as-sadiqu al-afdolu, seolah-olah konsep apa itu? Na'at man'ud. Ya, karena sama-sama ma'rifah, alif lam. Jadi nanti cara nerjemahkannya seolah-olah jadi begini kalau nggak ada domir faslnya. As-sadiqul afdalu, lelaki yang lelaki jujur yang paling utama itu, nah kalimatnya belum selesai. Lelaki jujur yang paling utama itu, nah, belum ada khobarnya seolah-olah. Padahal di sini sebenarnya al-afdalu itu sebagai khobar. Maka untuk menghilangkan kesamaran itu supaya tidak dianggap sebagai konsep na'at man'ud, disisipkan domir fasl antara mubtada dan khobarnya. Ya, jadilah as-sadiqu huwal afdalu, di mana dipersyaratkan khobar yang jatuh setelah domir fasl harus ma'rifah. Nah, ini letak kuncinya. Khobar yang jatuh setelah domir fasl itu harus bersifat ma'rifah. Itulah mengapa kemudian khobar di sini yang berupa isim tafdil mau tidak mau harus dimakrifahkan, diberi alif lam. Karena isim tafdilnya mengandung alif lam, maka berlaku ahwal yang ini. Berlaku ahwal yang ini, gitu ya. Yaitu apa? Isim tafdilnya harus mutobik dengan al-mufaddal, yaitu yang berada di depan itu ya. Dalam hal apa mutobiknya? Dalam hal adatnya, ya, apakah mufrad, mutsanna atau jamak itu nanti harus sama. Jenisnya mudzakar muannasnya harus sama, dan ta'rif ma'rifahnya itu harus sama. Mari kita cek satu persatu, kita buktikan mutobik ini. Kalimat yang pertama tadi, as-sadiqu itu kan mufrad mudzakar. Ya, mufrad mudzakar. Maka isim tafdilnya juga menggunakan mufrad, mohon maaf, as-sadiqu mubtadanya itu mufrad mudzakar ma'rifah. Ya, mufrad mudzakar ma'rifah. Maka isim tafdil yang digunakan juga seperti itu. Mufrad mudzakar ma'rifah mengandung alif lam, jadilah al-afdolu. Pelan-pelan, diluding dulu. Dicerna dulu ya. Baik. Itu contoh yang pertama. Ya, yaitu contoh dari segi mubtadanya mufrad mudzakar ma'rifah. Contoh yang kedua, as-sadiqatu hiyal fudla. As-sadiqatu hiyal fudla. Wanita yang jujur itulah yang paling utama. Ya, mari kita perhatikan as-sadiqatu, apa saja aspek-aspeknya atau unsur-unsurnya. Mufrad, mu'annats, ma'rifah. Nah, mu'annatsnya ini ya, mufrad, mu'annats, ma'rifah. Maka isim tafdilnya juga harus begitu. Mufrad, mu'annats, ma'rifah. Kemarin sudah kita pelajari bahwasanya isim tafdil kalau mu'annats menggunakan wazan fu'la. Ya, sehingga yang tadinya al-afdolu kalau mudzakar, mu'annasnya menjadi al-fudla. Ya, as-sadiqatu hiyal fudla. Untuk domir fasalnya juga menyesuaikan ya. Domir fasal itu harus menyesuaikan dengan mubtadanya juga. Makanya di situ menggunakan domir hiya ya, karena untuk
satu perempuan. Bisa difahami ya? Baik, pelan-pelan ya. Kalimat yang ketiga, ini contoh untuk isim mutanna mudzakkar. Ya, mutanna mudzakkar. Baik, kalimat yang ketiga ini adalah contoh untuk musanna mudzakkar. As-sadiqani huma al-afdolani. As-sadiqani huma al-afdolani. Dua lelaki yang jujur itulah yang paling utama. Dua lelaki yang jujur itulah yang paling utama. Mubtadanya musanna, mudzakkar, ma'rifah. Maka isim tafdilnya juga begitu. Musanna, mudzakkar, ma'rifah, al-afdolani. Gitu ya, berakhiran alif nun, isim musanna. Baik. Contoh berikutnya, kalimat yang keempat, ini untuk musanna mu'annas. Ya, musanna yang mu'annas. As-sadiqatani, as-sadiqatani huma al-fudlayani. Dua wanita yang jujur itulah yang paling utama. Dua wanita yang jujur itulah yang paling utama. As-sadiqatani ini adalah musanna, mu'annas, ma'rifah. Maka isim tafdilnya juga mengikuti menjadi al-fudlayani. Dari kata al-fudla untuk mufradnya, musananya tinggal ditambah alif dan nun, jadilah al-fudlayani. Kalimat yang berikutnya yang kelima, ini contoh untuk jamak mudzakkar. Ya, jamak mudzakkar ma'rifah. As-sadiquna humul afdoluna. As-sadiquna as-sadiquna humul afdoluna. Para lelaki yang jujur itulah yang paling utama. Para lelaki yang jujur itulah yang paling utama. As-sadiquna ya, jamak mudzakkar ma'rifah. Maka isim tafdilnya juga harus menyesuaikan jamak mudzakkar ma'rifah al-afdoluna. Ya, menjadi jamak mudzakkar salim. Sama-sama menjadi jamak mudzakkar salim. Baik. Kemudian yang terakhir, kalimat yang terakhir contohnya as-sadiqatu hunnal fudlayatu. As-sadiqatu hunnal fudlayatu. Para wanita yang jujur itulah yang paling utama. Para wanita yang jujur itulah yang paling utama. Ini adalah untuk kategori jamak mu'annas ma'rifah. Maka isim tafdilnya juga harus menyesuaikan jamak mu'annas ma'rifah. Jadilah al-fudlayatu. Ya, sekali lagi ini berlaku untuk apa tadi? Untuk isim tafdil yang karena adanya tuntutan tertentu maka dia terikat dengan alif lam. Hukumnya isim tafdil itu harus mutobik dengan al-mufaddal dalam hal adat, jenis, dan takrifnya. Khair insyaallah. Pripun, bisa dipahami nggih? Ada yang perlu ditanyakan dulu mungkin? Monggo. Ana Ustaz, Afwan. Oji, monggo silakan. Silakan. Ana dulu ini. Ya, siapa? Ian ini kayaknya. Ian. Nah, Ustaz. Monggo silakan. Afwan Ustaz, untuk yang mubtada dengan dhamir fason ini mirip dengan susunan badal mubdal Ustaz ya?
Badal mubdal yang bagaimana? Karena kan seperti aso, misalkan yang contoh pertama asodiku huwa. Seperti huwa itu menggantikan asodiku gitu Ustaz. Kan tidak ada ciri badal mubdal kayak gitu. Kan badal mubdal ada ciri-cirinya, Yan. Iya, iya. Paham, Yaitu Ustaz. apa? Isim isyarah diikuti isim Ikuti yang alif beralif lam. lam, ya. Nah, ada gelar diikuti nama, ada status hubungan diikuti nama. Itu masuk kategori yang mana itu? Jadi bukan badal mubdal Ustaz ya. Soalnya Bukan, mirip sama sekali seperti bukan. pengganti gitu. Iya. Yes, bukan. Itu Baik. domir fasal. Itu nanti Baik. akan kita dapatkan materinya pada DL3 tentang domir fasal ya. Baik Ustaz. Syukran. Baik, khair insyaallah, mabrur. Itu tadi dipersyaratkan ya, yang jatuh setelah domir fasal itu harus ma'rifah. Ya, jadi harus beralif lam. Nggak boleh nakiro. Itulah mengapa khobarnya kemudian menggunakan yang ma'rifah alif lam. Jadi nggak boleh misalnya as-sadiqu wa afdolu gitu, nggak boleh. Harus ada alif lamnya khobarnya itu. Begitu ya? Baik, insyaallah. Ada lagi, monggo silakan. Ana Ustaz Afan. Tadi wazan muannats apa tadi Ustaz? Oke, siapa ini? Ngapunten, saya nggak lihat ini ya soalnya. Oke, siapa yang bertanya? Ana bertanya Ustaz, izin. Oh, monggo, silakan, silakan. Monggo. Mau tanya ini untuk domir fasal ini sama domir rofa munfasil itu ada bedanya atau sama aja Ustaz? Dari segi istilahnya sama. Domir fasil itu kan bukan istilah domir, tapi itu istilahnya adalah nama yang terkait fungsinya. Begitu ya, Abdul Khair ya. Yakni di antara kegunaan dari domir rafa munfasil itu adalah sebagai domir fasil. Pokoknya yang namanya domir rafa munfasil itu adalah huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Mau dipakai apa saja terserah. Begitu ya maksudnya ya. Yang penting itulah domir rafa munfasil itu. Kegunaannya ya macam-macam. Bisa sebagai ini, sebagai itu, ya. Sebagai mubtada, bisa sebagai khobar, termasuk domir fasil ini. Itu adalah termasuk domir rafa munfasil. Domir rafa munfasil itu istilah ya, atau nama sebutan bagi suatu domir. Lah, kegunaannya untuk apa? Ya macam-macam, tergantung kebutuhan. Iya. Begitu ya? Baik, Ya, khair. Ustaz. Jazakumullah khair. Jadi bukan berarti domir rafa munfasil dengan domir fasil itu bertentangan, tidak. Yaitu domir fasil itu menggunakan domir rafa munfasil. Nah, gitu ya. Baik. Ada lagi silakan. Afan Ustaz. J, monggo. Ya, Ustaz. Yang poin kemarin Ustaz, untuk yang poin 10 Ustaz. Poin 10. Ya, untuk ada 3 kata yang mengandung tafdil Ustaz. Yang misalnya ahab. Itu penasaran Bapak Yu. Ahabu Ustaz. Iya. Ya. Itu bagaimana? Enggak, maksudnya apakah ada selain 3 itu? Karena kan bagaimana membedakan isim tafdil dengan fiil yang 3 huruf itu Ustaz? Kan sama-sama 3 huruf misalnya. Kalau fiil itu kan tidak domah Pak Bayu ya. Kalau fiil itu kan kalau masih berupa fiil madhi itu kan di fathah. Ya. Nah, jadi kalau istilahnya itu kalau fiil itu bukan ahabu tapi ahabba. Nah, gitu ya. Tidak ada fiil madhi tiba-tiba domah gitu, tidak ada Pak Bayu ya. Semua fiil madhi itu awalnya fathah, mabni alal fathi. Ya. Fa'ala, fa'ila, faula kalau thulathi mujarrad. Nanti thulathi mazid ada fa'ala, af'ala, ya. Macam-macam ada ifta'ala, infa'ala, istaf'ala dan lain sebagainya. Begitu Pak Bayu ya. Jadi untuk membedakannya ya bagaimana ya? Kalau fi'il madhi itu kalau fi'il maka itu di fathah. Gitu. Kalau ada mirip seperti fi'il tapi kok doma itu berarti bukan fi'il, itu adalah isim.
Begitu, Pak Bayu ya. Oke, Ustaz. Nah, khair insyaallah. Ada lagi monggo? Ustaz Afwan, Ustaz. Iya, Firman. Ini yang menjadi khobar di sini, apakah lafaz afdolu saja atau dengan huwa? Dengan Bukan, dhamir afdalunya saja. Huwa itu domir fasl. Domir fasl itu la mahalla lahu minal i'rab. Tidak punya kedudukan i'rab. Artinya nanti dia i'rabnya sebagai apa? Sebagai apa? Nggak usah dipikirkan. Ya, maksud dari la mahalla lahu minal i'rab itu kita tidak usah memikirkan kedudukannya sebagai apa. Ya cukup sebagai domir fasl. Tidak sebagai apa-apa. Ya. Setiap ada istilah la mahalla lahu minal i'rab itu tidak punya kedudukan apa-apa. Nah, Ustaz. Begitu Firman ya? Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Ya, sama-sama. Sambun, cekap? Ya. Kita lanjutkan. Nah. Masuk ke ahwal yang ketiga. Ahwal yang ketiga ini nanti seperti yang saya singgung tadi ada disebutkan di dalam kitabnya gitu ya. Di dalam kitabnya nanti ada pembahasannya, ada latihannya begitu. Nah, jadi yang di dalam kitab itu hanya ahwal 1 dan ahwal 3. Untuk 2 dan 4 tidak digunakan sebagai latihan di dalam kitab DR-nya. Ya, mungkin ini biar sederhana dulu gitu ya. Baik, kita baca, mohon diperhatikan semuanya tawajuh. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Yang ketiga, isim tafdil yang mudhof kepada isim nakiroh. Isim tafdil yang mudhof kepada isim nakiroh. Ini harus digarisbawahi, ya. Mudhofnya kepada nakiroh. Karena nanti yang keempat, isim tafdilnya itu mudhof kepada isim ma'rifah. Itu sudah beda hukumnya. Isim tafdil yang diidhofahkan kepada isim nakiroh dengan diidhofahkan kepada isim ma'rifah itu sudah berbeda. Ya, sudah berbeda hukumnya. Nah, yang ketiga ini isim tafdilnya mudhof kepada isim nakiroh. Ya, simpelnya mindset kita kalau nakiroh itu ya tanwin gitu saja, ya. Nah, walaupun tidak semua nakiroh dengan tanwin, tapi sekedar memudahkan saja, ya, yaitu mudhofnya kepada isim yang bertanwin, ya, nakiroh. Baik. Bagaimana hukumnya? Harap diperhatikan. Ismu tafdil selalu mufrad, mudzakkar, nakiroh. Ya, isim tafdil selalu mufrad, mudzakkar, nakiroh. Mirip dengan yang pertama. Ya, mirip dengan yang pertama. Nah, kemudian hukum yang kedua, al-mufaddal alaihi, ya, al-mufaddal alaihi atau yang menjadi mudhof ilaih dari isim tafdil itu harus mutobik dengan al-mufaddal dalam hal jenis dan adatnya. Ya, sifatnya nggak harus mutobik. Saya ulang. Ya, ahwal yang ketiga, isim tafdil mudhof kepada isim nakiroh. Maka hukumnya, 1, isim tafdil yang digunakan selalu dalam bentuk mufrad, mudzakkar, nakiroh. Yaitu selalu berwazan af'alu, tidak yang lain-lain. Ya, tidak usah menggunakan yang mu'annats, yang mutsanna, yang jamak, tidak usah. Selalu berbunyi af'alu. Cuma yang menjadi masalah adalah al-mufaddal alaihnya. Nah ini harus disamakan dengan al-mufaddalnya. Ya, al-mufaddalnya dalam hal jenis dan adat. Ya,
hanya jenis dan adat, bukan dalam hal ma'rifahnya. Ya, bagaimana mau dimakrifahkan, kan tadi aturannya mudhof kepada nakiro. Kan begitu, guys? Baik. Contoh mari kita perhatikan. Kalimat yang pertama, at-thalibu atwalu thalibin. Siswa itu adalah siswa paling tinggi. Siswa itu adalah siswa paling tinggi. Nah, kita perhatikan al-mufaddalnya, atau dalam hal ini di sini mubtada. Al-mufaddalnya dalam bentuk mufrad mudzakkar, ya, mufrad mudzakkar, maka al-mufaddal alaihnya juga mufrad mudzakkar, yaitu thalib. Nah, gitu ya. Nah, thalib bin di situ kedudukannya sebagai mudhof ilaih dari isim tafdilnya, yaitu atwalu. Isim tafdilnya selalu menggunakan atwalu, tidak menggunakan yang lain. Kalimat yang kedua, at-thalibani atwalu thalibaini. At-thalibani atwalu thalibaini. Dua siswa itu adalah dua siswa paling tinggi. Nah, gitu ya. Misalnya di dalam kelas, ya, semua muridnya misalnya tingginya 165 misalnya. Kecuali Ahmad dan Hamid misalnya. Dua orang ini tingginya misalnya 175 misalnya. Berarti Ahmad dan Hamid ini memiliki tinggi yang sama dan memiliki sifat yang sama, yaitu apa? Dua siswa paling tinggi. Ya, dibanding murid-murid yang lainnya. Cara ungkapannya seperti itu. At-thalibani atwalu thalibaini. Al-mufaddalnya berupa musanna mudzakkar. Ya, musanna mudzakkar. Maka al-mufaddal alaihnya juga harus musanna mudzakkar thalibaini. Isim tafdilnya tetap menggunakan mufrad mudzakkar nakiro, tidak berubah. Gitu ya? Baik. Kalimat yang ketiga, ini contoh untuk jamak mudzakkar. At-thalibuna atwalu tullabin. At-thalibuna atwalu tullabin. Para siswa itu adalah para siswa paling tinggi. Para siswa itu adalah para siswa paling tinggi. Ya, al-mufaddalnya at-thalibuna berupa jamak mudzakkar. Maka al-mufaddal alaihnya yaitu tullabin itu juga jamak mudzakkar. Ya, tidak harus sama dari segi salim atau taksirnya, tidak harus ya. Yang penting sama-sama jamak mudzakkar. Masalah salim atau taksir tidak masalah, tidak harus sama. Ya. Baik, kemudian kalimat yang berikutnya, ini contoh yang mu'anats, mufrad mu'anats, at-thalibatu atwalu thalibatin. Siswi itu adalah siswi paling tinggi. Ya, al-mufaddalnya berupa mufrad mu'anats, maka al-mufaddal alaihnya juga mufrad mu'anats, thalibatin. Berikutnya, at-thalibatani atwalu thalibataini. Dua siswi itu adalah dua siswi paling tinggi. Ya. Dua siswi itu adalah dua siswi paling tinggi. Nah, kita lihat al-mufaddalnya berupa musanna mu'annas. Maka al-mufaddal alaihnya juga harus begitu, harus sama musanna mu'annas thalibataini. Kalimat yang terakhir, at-thalibatu atwalu thalibatin. Para siswa itu adalah para siswi itu adalah para siswi paling tinggi. Ya, kita perhatikan al-mufaddalnya berupa jamak mu'annas. Maka al-mufaddal alaihnya juga begitu, berupa jamak mu'annas
tolibatin. Gitu ya. Ini untuk ahwal yang ketiga, yaitu isim tafdilnya mudhof kepada nakiroh. Hukumnya harap diperhatikan, isim tafdilnya selalu menggunakan mufrad mudzakkar nakiroh, kemudian al-mufaddal alai itu harus mutobik dengan al-mufaddal dalam hal jenis dan adatnya saja. Baik, bisa dipahami ya? Ada yang perlu ditanyakan lagi, monggo silakan sebelum kita lanjutkan. Ustadz, Afwan. G, monggo silakan G. Kalau untuk yang at-tolibu, atwalu tolibi, ini tolibin ya Ustadz. G. Ini kita buat kalau ke isim tabdil yang terikat dengan alif lam, itu apakah artinya sama? Misalnya at-tolibu huwa atwalu Ustadz. Wal atwalu. At-tolibu huwal atwalu. Atwalu. Bisa saja. Secara makna terkadang ada ungkapan-ungkapan yang mirip gitu ya. Nah, at-tolibu huwal atwalu, murid itulah yang paling tinggi. Nah, gitu ya. Murid itulah yang paling tinggi. Kalau menerjemahkan domir fasl itu pakai lah gitu ya. Pakai lah. Jadi murid itulah yang paling tinggi. Nah, gitu. Ya. Jadi bukan murid itu adalah, bukan begitu kalau domir fasl. Ya. Tapi pakai lah. Ya, di dalam Al-Qur'an banyak misalnya ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Gitu ya. Itu adalah domir fasl itu, humnya itu ya. Nah, kalau yang ketiga ini adalah konsep mubtada khobar biasa. At-tolibu sebagai mubtada, atwalu itu sebagai khobar dalam bentuk isim tafdil gitu ya. Sekaligus sebagai mudhof, mudhof ilaihnya, tolibin yang tidak lain adalah al-mufaddal alaihnya itu. Begitu ya, insyaallah. Lagi Ustadz. Oke. Kemudian untuk yang kemarin kan yang mujarad masuk ke alismul lazila yang sorif ya Ustadz. Betul. Berarti yang kedua ini karena kemasukan alif lam berarti masuk ke isim mufrad ya Ustadz. Betul sekali. Pinter antum ya. Insyaallah. Iya, kalau sudah kemasukan alif lam sudah gugur dari al-ismul ladzi la yansharif. Nah, jadi seperti al-atwalu gitu ya, ini atau al-afdalu tadi ya. Berarti itu bukan lagi sebagai al-ismul ladzi la yansharif, tapi sebagai isim mufrad. Ya, gitu ya. Jadi harus tetap berjalan sesuai pakem-pakemnya. Ya, baik, ada lagi? Sudah Ustaz. Oke, sabun. Yang lain cukup? Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan akhwal yang keempat. Akhwal yang keempat ya, monggo diperhatikan, tawajuh. Isim tafdil menjadi mudhof kepada isim ma'rifah. Ya, mirip dengan yang ketiga tadi, cuma sekarang mudhofnya kepada isim ma'rifah. Ya, jadi isim tafdil menjadi mudhof kepada isim ma'rifah. Hukumnya ismu tafdil boleh selalu mufrad, mudzakkar, nakiro. Nakiro di sini yakni tidak beralif lam. Atau boleh juga isim tafdilnya itu mutobik dengan al-mufaddal sebagaimana akhwal poin 2 yaitu terikat dengan alif lam. Ya, nah yaitu isim tafdil yang terikat dengan alif lam, maksudnya begitu ya. Saya ulang. Akhwal yang keempat adalah isim tafdil menjadi mudhof kepada isim ma'rifah. Ya, menjadi mudhof kepada isim ma'rifah.
Bagaimana hukumnya? Ismut tafdil boleh selalu mufrad, boleh berarti tidak wajib. Ya, ini pilihan. Makanya nanti contohnya ada dua versi. Kecuali yang mufrad mudzakkar hanya satu versi karena tidak mungkin ada pembandingnya. Ya, tidak ada pembandingnya. Sekali lagi hukumnya ismut tafdil boleh selalu mufrad, mudzakkar, nakiro. Ya, yaitu afdolu itu tadi. Nah, atau boleh juga dimutopikan, disesuaikan dengan al-mufaddal. Gitu ya. Mari kita perhatikan contoh-contohnya. Yang pertama, huwa afdolur rijali. Huwa afdolur rijali. Dia adalah lelaki yang paling utama. Dia adalah lelaki yang paling utama. Kalau ini tidak ada pembandingnya, karena ya namanya mufrad mudzakkar, adanya cuma itu. Ya, nah tidak bisa dibandingkan dengan yang dalam bentuk muannasnya, gitu ya. Nah, yang kedua mau diperhatikan, hiya afdalun nisa'i, ya. Ini versi yang pertama, yaitu isim tafdilnya selalu mufrad mudzakkar nakiro. Ya, isim tafdilnya afdolu, padahal al-mufaddalnya kan dia, begitu ya? Al-mufaddalnya kan dia, tapi di sini isim tafdilnya menggunakan mufrad mudzakkar nakiro, afdolu. Nah, untuk al-mufaddal alaihnya tidak usah kita hiraukan karena tidak ada hukumnya. Al-mufaddal ilaihnya bebas, ya. Nah, jadi yang kita perhatikan cuma masalah isim tafdilnya itu bagaimana dan al-mufaddalnya. Nah, gitu ya. Di mana aturannya? Isim tafdilnya itu boleh memilih dari dua versi, menggunakan versi yang tetap yaitu mufrad mudzakkar nakiro, atau isim tafdilnya disesuaikan dengan al-mufaddalnya. Kalau mufrad mudzakkar bagaimana, mufrad muannats bagaimana, musanna bagaimana, jamak bagaimana. Itu versi yang disesuaikan, yang mutobik. Begitu ya? Nah, yang ini, hiya afdalun nisa'i, ini versi menggunakan yang tetap mufrad mudzakkar nakiro. Ya, padahal al-mufaddalnya hiya. Nah, versi yang kedua, hiya fudlan nisa'i. Nah, ini versi yang mutobik. Al-mufaddalnya hiya, mufrad muannats, maka isim tafdilnya menggunakan fudla mufrad muannats. Bisa difahami ya? Kapan ini terjadi? Yaitu isim tafdil yang idhofah atau mudhof kepada ma'rifah. Makanya kalau kita perhatikan al-mufaddal alaihnya ma'rifah, gitu ya, pakai alif lam. Maka yang seperti ini nanti ya ada dua versi hukum yang digunakan, ya, versi tetap atau versi mutobik. Nah, gitu ya. Baik. Contoh yang berikutnya, ini untuk yang musanna. Huma afdolur rijali. Huma afdolur rijali. Kalau kita perhatikan, huma itu musanna mudzakkar. Musanna mudzakkar. Okay? Versi yang pertama, versi tetap, ya, maka tetap menggunakan afdolu, mufrad mudzakkar nakiro. Ya, mufrad mudzakkar nakiro. Kemudian versi mutobiknya maka disesuaikan dengan al-mufaddalnya. Huma afdola ar-rijali. Ya, huma sengaja saya bacanya diputus supaya terasa panjangnya lam itu, ge. Nah, gitu. Ya, huma afdola ar-rijali. Keduanya adalah para lelaki yang utama, paling utama. Keduanya adalah dua lelaki yang paling utama, begitu juga boleh.
Nah, di situ al-mufaddalnya huma, kemudian isim tafdilnya mutobik menjadi afdola. Aslinya adalah afdolani. Sudah kita pelajari pada pembuatan mudhof. Mudhof itu yang ada tanwinnya dibuang tanwinnya, yang ada nunnya dibuang nunnya. Kan begitu ya? Jadi aslinya adalah afdolani ar-rijal. Nun pada afdola dibuang karena berkedudukan sebagai mudhof gitu ya. Nah, cara membuatnya dibuang nunnya. Itu contoh yang musanna mudzakkar. Berikutnya ini untuk yang musanna muannats. Musanna muannats. Huma afdalun nisa'i. Keduanya adalah ya wanita yang paling utama. Huma Huma di sini ya, huma ini sebenarnya adalah musanna muannats. Terbukti al-mufaddal alaihnya an-nisa, begitu ya? Nggak mungkin mudzakkar gitu. Nah, kemudian isim tafdilnya yang pertama itu menggunakan versi tetap, yaitu mufrad mudzakkar nakirah. Ya, versi yang mutobik, nah itu huma fudlaya an-nisa'i. Huma fudlaya an-nisa'i. Aslinya adalah fudlayani an-nisa, gitu ya. Nah, sebagai mudhof dibuang nunnya. Huma di situ untuk musanna muannats, isim tafdilnya mutobik disesuaikan menjadi musanna muannats juga. Gitu ya, itu versi yang kedua. Selanjutnya ini untuk yang jamak-jamak. Hum afdalur rijali. Hum afdalur rijali. Hum di sini al-mufaddalnya berupa jamak mudzakkar. Ya, isim tafdil yang pertama ini versi tetap mufrad mudzakkar nakirah. Ya, versi yang kedua hum afdalu ar-rijali. Hum afdalu ar-rijali. Afdalu, nah itu versi mutobik disesuaikan dengan hum yaitu jamak mudzakkar. Aslinya adalah afdoluna. Aslinya adalah afdoluna. Ya, dibuang nunnya karena sebagai mudhof. Kalimat yang terakhir, hunna afdolun nisa'i. Ini untuk yang jamak muannats. Hunna itu jamak muannats. Versi tetapnya isim tafdil menggunakan mufrad mudzakkar nakirah. Okay. Versi mutobiknya hunna fudlayatun nisa'i. Hunna fudlayatu an-nisa'i dibuang tanwinnya fudlayatu ya. Aslinya fudlayatun dibuang tanwinnya karena sebagai mudhof. Ya, di situ disesuaikan mutobik ya. Jamak muannats menggunakan fudlayatu. Begitu, khair insyaallah. Nah, lumayan ya, lumayan. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami. Sedikit lagi catatannya itu kita baca ya. Isim tafdil pada uslub kalimat yang menampilkan al-mufaddal alai biasanya diartikan lebih. Biasanya ya. Nah, karena ada pembandingnya. Al-mufaddal alai itu kan hakikatnya pembandingnya. Ya, jadi kalau ada pembandingnya cara menerjemahkannya lebih begitu ya. Sedangkan yang menghilangkan al-mufaddal alaih biasanya diartikan paling. Ya, biasanya diartikan paling. Terlepas dari itu, cara menerjemahkan isim tafdil perlu ditinjau dari konteksnya secara tepat. Ya, jadi fleksibel ditinjau konteksnya seperti apa. Insyaallah. Baik, demikian berarti sudah selesai dari pembahasan isim tafdil. Lumayan. Bikin ngeluh ya. Mana Pak Ahmad? Pak Ahmad ngeluh Pak Ahmad. Insyaallah. Alhamdulillah enggak Ustaz. Masih bisa ngikutin. Pelan-pelan ya.
Insya Allah bisa dipahami kok ya. Baik, ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan. Ustadz, Oh iya, monggo silakan. Ya. untuk yang poin nomor 4, Ustadz, jadi mutobiknya itu hanya jenis dan adatnya saja ya, Ustadz? Betul, Untuk jenis sifatnya dan tidak ya? adat. Hanya jenis dan adat. Kenapa? Ma'rifahnya sudah jelas karena kan akhwalnya kan mudhof kepada apa ya? Oh iya, si ma'rifah ya. Jadi nggak mungkin nakiro ya, Baik, baik. karena akhwalnya sudah pasti mudhof kepada ma'rifah. Khair insyaallah. Nah, Baik. Syukran, iya, Ustadz. sama-sama. Ya, ada lagi, monggo silakan. Pak Ustadz. Ji, monggo silakan. Nah, Ustadz. Kalau dalam uslub yang isim tafdil ini kan mufadul alainya bisa dibuang ya Ustadz ya? Bisa dalam konteks tertentu Pak Bayu ya. Oh, dalam konteks tertentu. Tapi kalau mufadulnya nggak mungkin dibuang ya Ustadz, selalu ada ya Ustadz. Kalau al-fadl dibuang terus apa yang ditafdil Pak Bayu? Kan Iya. tafdil itu melebihkan suatu pihak. Apa pihaknya? Ya al-mufaddal itu. Al-mufaddal itu kalau kita belajar ilmu sharaf itu adalah isim maf'ul dari faddala yufaddilu, mufaddalun. Yaitu pihak yang dilebihkan atau diutamakan. Lah kalau al-mufaddalnya dibuang terus apa yang ditafdil kan begitu. Bapak ini ada saja. Harus. Gitu Pak Bayu ya. Tafdil itu kan melebihkan sesuatu. Apa yang dilebihkan? Apa yang dimaksud sesuatu itu? Ya al-mufaddalnya itu. Gitu ya. Nah. Baik, khair insyaallah. Kalau al-mufaddal alaih masih memungkinkan untuk dibuang. Ya dalam konteks-konteks tertentu sebagaimana sudah kita pelajari. Tapi kalau al-mufaddal ya harus ada karena dia sebagai pihak yang ditafdil. Itu Pak Bayu ya. Insyaallah. Ya Ustadz, Ustadz. Ada lagi monggo silakan. Masya Allah. Isim tafdil 2 pertemuan ya. Isim tafdil 2 pertemuan sendiri. Pak Murtaji pripun? Pak Murtaji ya. Masya Allah. Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin malam ini cukup dulu ya. Cukup dulu untuk latihan-latihannya insya Allah pertemuan berikutnya. Kasihan Kaisar sudah ngantuk kayaknya. Ya Kaisar. Di sana jam berapa Kaisar? Jam berapa di situ? Mau masuk jam 9 Ustaz. Oh jam 9. Sama ya? Oh iya sih. WIP ya? Sama ya? Sama. Yang beda kan waktu ini ya, jam-jam sholat itu yang beda. Iya. Syarat jamnya sama. Sama. Ya. Baik, mungkin cukup dulu untuk pertemuan malam hari ini. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti dilanjut pada pertemuan berikutnya. Insya Allah dalam waktu dekat nanti kita adakan imtihan untuk DL1. Ya. Masih tertunda, mohon maaf. Ya, imtihan akhir untuk DL1, insya Allah nanti secepatnya. Jadi tetap dipersiapkan rekan-rekan ya, tetap dipelajari DL1-nya ya. Itu insya Allah untuk sertifikasi nanti. Demikian. Ustaz, diadakan apa itu? Soalnya terputus tadi. Imtihan akhir untuk DL1 kan belum ya, Diana ya. Nah, Ustaz. Ya, itu jadi tetap dipelajari DL1-nya ya. Siap, itu sertifikat itu nanti. Tapi dengan catatan nanti yang mendapat sertifikat hanya yang nilainya minimal jayid. Ya, kalau yang rosib ngapain diberi sertifikat? Khair insyaallah. Baik, demikian untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.